Tetapi karena saya udah nggak sanggup lagi di Singapura secara mental, terlalu kompetitif. Saya orangnya santai. Padahal optimistik loh. Optimistis tapi santai gitu. Ya santai ya, maksudnya untuk ukuran Singapura saya nggak cocok lah. Jadi saya sudah agak stres gitu. Saya waktu itu bilang saya mau pulang aja deh ke Indonesia. Ada titik nyerahnya juga ya, Prof ya. Iya, ada titik nyerahnya. Tapi kebetulan sekali saya lihat lagi nih ada beasiswa lain. Ini mungkin sebuah kebanggaan. Nggak mungkin lah, ini pasti sebuah kebanggaan. Ada orang Indonesia jadi profesor, guru besar. Dulu sekolahnya gimana? Ya? Dia di sekolah orang kaya, pernah bolos apa enggak? Pernah nggak naik kelas apa enggak? Waktu di luar negeri pernah nggak naik kelas? Oke. Mungkin cerita dulu nih, Prof. Oke, baik. Senang sekali bisa diundang. Terima kasih. Terima kasih. Hai semuanya, saya Stella Christy. Saya asli orang Indonesia ya. Kadang-kadang paspornya masih Garuda, nggak pernah diganti. Saya lahir di Medan, tapi besar di Jakarta. Dan saya dari kecil sekolahnya di Jakarta, di Santa Ursula. Dan sebenarnya saya nggak pernah ada cita-cita sih sekolah ke luar negeri. Cuman kebetulan saja waktu saya SMP kelas 3, saya lihat berita di koran. Waktu itu saya masih ingat tuh berita di koran. Karena saya juga senang baca koran waktu itu. Iseng aja. Terus ada iseng baca koran. Pasti niat, Prof. Enggak, soalnya bukunya kurang gitu. Jadi ada yang adanya koran, ya dibaca lah koran. Terus ada berita waktu itu ada beasiswa dari pemerintah Singapura, namanya ASEAN Scholarship. Ya udah saya coba-coba aja. Saya daftar. Saya masih ingat waktu interview saya ditanyain, nah kamu nih bahasa Inggrisnya tuh belepotan banget. Ya, kelas 3 SMP? Iya, karena kan namanya juga saya baru belajar bahasa Inggris dari kelas 1 SMP ya. Itu waktu kecil ya pernah sedikit-sedikit lah, tapi kan nggak ada di SD. Jadi waktu belajar bahasa Inggris juga baru kelas 1 SMP. Jadi saya masih ingat tuh, tapi nilai kamu untuk IPA, matematika bagus lah ya, boleh diterima lah. Jadi saya waktu itu saya beruntung ya, saya dapat beasiswa itu namanya ASEAN Scholarship dari pemerintah Singapura. Yang itu namanya untuk O-level. Jadi O-level itu untuk tingkat SMP menengah SMA begitu. Lalu harusnya dilanjutkan sampai universitas. Setelah universitas lalu harusnya beasiswa itu diberikan sampai universitas. Tapi saya ke Singapura, terus saya harus 1 tahun dulu belajar bahasa Inggris, setengah tahun belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris dulu. Iya, karena saya bahasa Inggrisnya parah banget, belepotan. Tapi kok pede ya nyari beasiswa ke Singapura? Iya. Ya namanya makan modalnya pede aja, Mas. Kita harus modal pede. Saya juga selalu bilang kita harus modal pede. Modal pede dan modal kemauan gitu ya. Jadi percaya bahwa semua itu pasti bisa dipelajari. Jadi saya belajar, dan saya masih ingat waktu itu saya juga ada yang namanya literature. Itu terus harus ambil literature itu ya. Pertama kali yang namanya ngambil sastra. Karena saya sebenarnya suka baca ya. Jadi sastra itu menarik. Tapi yang saya pelajari bahwa sastra itu harus kita menulis argumen. Mengapa Shakespeare itu kenapa si King Lear-nya begini. Jadi harus menulis argumen. Nah itu sulit buat saya. Jadi cara pikirnya belum nyampe. Bahasa Inggrisnya juga belepotan. Saya masih ingat waktu itu hampir gagal ya. Jadi udah mau ujian akhir, ujian O-level. Itu namanya ujian O-level itu ada ujian namanya mock exam kan. Jadi diprediksi. Nah prediksi itu saya gagal. Terus tapi guru saya bilang, kamu gak usah ikut lagi. Tapi bilang saya yakin saya bisa kok. Ya pede banget gitu. Optimis sekali. Jadi saya terusin. Syukurlah, alhamdulillah waktu itu waktu ujian akhirnya saya tetap dapat nilai yang lumayan lah gitu. Jadi nggak malu-maluin negara gitu. Harusnya saya waktu itu lanjut ke di A-level di Singapura. Tingkat kampus tuh seharusnya enggak, A-level itu tingkat 2 tahun terakhir SMA. Iya, karena kalau sistemnya British system yang dipakai di Singapura itu O-level itu 4 tahun. Jadi kita dikasihnya O-level 2 tahun terakhir. Lalu harusnya lanjut ke A-level, berarti itu kelas 2 dan 3 SMA. Tetapi karena saya udah nggak sanggup lagi di Singapura secara mental, terlalu kompetitif. Saya orangnya santai. Padahal optimistik loh. Optimistis tapi santai gitu. Ya santai ya, maksudnya untuk ukuran Singapura saya nggak cocok lah. Jadi saya sudah agak stres gitu. Saya waktu itu bilang saya mau pulang aja deh ke Indonesia. Ada titik nyerahnya juga ya, Prof ya. Iya, ada titik nyerahnya. Tapi
kebetulan sekali saya lihat lagi nih ada ada beasiswa lain. Nah, opportunity lain. Ada opportunity lain. Ada beasiswa itu namanya beasiswa United World College. Nah, United World College itu kalau dapat beasiswa itu boleh milih mau sekolah kemana. Karena itu kampus-kampusnya di United World College itu SMA ya, tingkat A level SMA. Tapi itu namanya college, tapi itu SMA. Tapi boleh pilih di mana. Nah, saya alhamdulillah saya juga dapat lagi itu beasiswa. Jadi saya pilih di negara yang buat saya paling eksotis, yaitu di Norwegia. Jadi saya SMA di Norwegia, itu di tempat terpencil di Norwegia. Tapi saya kayak negaranya tenang banget ya itu. Ya, negaranya tenang. Berarti sesuai dengan pribadi tadi yang pengen santai. Tapi saya senang tinggal di kota sih, waktu itu tinggalnya di desa banget ya. Jadi di negara Norwegia itu saya mendapat 2 tahun. Nah, terus sering ditanya orang kenapa bisa masuk Harvard, karena terus terang aja keadaan. Jadi saya tahu bahwa setelah saya lulus dari SMA ya, dari A level itu pasti kalau misalnya mengharapkan dari keluarga atau dari orang tua itu pasti nggak mampu membiayai penuh kuliah di Amerika Serikat. Nah, jadi oleh karena itu saya tahu itu, jadi saya hanya apply, saya hanya daftar ke universitas-universitas yang memberikan beasiswa. Beasiswa lagi. Sebenarnya namanya itu bukan beasiswa ya, namanya need base. Jadi seperti Harvard itu kalau Anda berprestasi dan diterima, apapun latar belakang keluarga Anda, kami akan penuhi. Ya, itulah yang jadi saya cuma daftar ke sekolah yang top-top aja. Karena cuma sekolah yang top-top saja di Amerika Serikat yang memberikan ini beasiswa ini. Ya, dari sekolahnya langsung. Dulu zaman saya nggak ada tuh yang namanya LPDP. Sekarang udah ada LPDP. Benar. Jadi saya harus bergantung penuh kepada kebijakan pemerintah negara tersebut atau kebijakan kampus tersebut. Iya. Nah, dan saya kembali beruntung juga dan saya dapat di Harvard sebagai S1. Saya mau cerita sedikit bahwa orang sering bertanya kenapa, karena sampai sekarang pun Harvard itu memberikan beasiswa ya. Dan saya selalu menggairahkan kepada seluruh orang Indonesia, kepada anak Indonesia, karena sangat sedikit memang undergraduate. Jadi S1 di Harvard itu sangat sedikit sekali. Waktu tahun saya satu-satunya orang Indonesia. Dan itu sebenarnya kita jangan pernah ragu bahwa kita harus mencoba. Itu nomor 1. Dan saya mau bilang bahwa saya itu masuk Harvard karena saya orang Indonesia. Ini sungguhan. Jadi saya tulis essay, kan kita harus tulis essay. Nah, ini menarik nih, kenapa bisa lulus dari Harvard? Karena secara nilai memang nilai saya bagus, tapi orang nilainya bagus tuh banyak, bahkan banyak lebih bagus dari saya. Saya selalu bilang saya bukan orang top 10 paling pintar di Indonesia, top 20 juga pasti enggak gitu ya. Ya top 50 juga saya belum tentu gitu. Tapi kenapa? Saya menulis essay apa? Waktu itu saya menulis essay judulnya adalah The Tie to the Motherland. Kecintaan saya terhadap Indonesia. Dan mengapa saya begitu mempertahankan apa yang menurut saya adalah apa itu artinya Indonesia buat saya. Karena saya adalah campuran, ada etnik keturunan Tionghoa, tetapi saya tidak pernah merasa itulah jati diri saya. Jati diri saya adalah seorang Indonesia. Dan saya menulis di essay saya di Harvard bukan tentang essay akademik, bukan apa, tapi itulah saya orang Indonesia. Saya yakin itu kenapa saya diterima oleh Harvard. Karena Harvard, sekolah-sekolah top ini sungguhan mencari murid-murid yang tidak biasa, murid-murid yang ada diversi, yang originalitas. Original saya, padahal gak original ya, begitu banyak orang Indonesia. Tapi yang nulis, tapi soal esainya. Tapi soal esainya, cuma saya yang menulis gitu, makanya saya diterima. Tapi buat kita mungkin sekolah Jakarta banyak kali cuman lo gitu kan. Tapi buat dia orang di Harvard, lo orang Indonesia gitu. Makanya kita harus mencari keunikan dan kita jangan pernah lupa bahwa harus bangga terhadap apa yang kita punya. Nah, itu dia tadi udah kita saksikan bersama-sama bincang-bincang dengan Profesor Stella Christy. Profesor Stella Christy merupakan sosok wanita pengisi kabinet di Kabinet Merah Putih Pak Prabowo. Itulah mungkin Pak Prabowo begitu hebat ya, memanggil para anak-anak yang pintar untuk pulang ke Indonesia, membangun negeri ini agar maju dan lebih membanggakan lagi di mata dunia. Hebat sih Pak Prabowo, keren Pak Prabowo. Semua anak-anak dipanggil untuk kembali. Salah satunya tadi Profesor Christy. Beliau merupakan guru besar di Tsinghua University ya.
guru besar loh. Nah, keren. Dan beliau lahir di Medan, tapi SD, SMP, SMA-nya menghabiskan waktu di Jakarta. Mungkin sampai situ saja video kita kali ini. Tetap dukung Pak Prabowo menjadi presiden di Republik ini. Jangan pernah mau dipecah belah, NKRI harga mati. Saya sudahi video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.